Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Caranya rezeki kita mau banyak, ya bukan dengan jikiran. Diajarin, bukan dengan jikiran, bukan segalanya. Ya. Nih intisari daripada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini intisari ini. Ya, intisari. Ya. Intisarinya, benang merahnya daripada maulid Muhammad, biar kita banyak. Yaitu apa yang namanya? Husnul khuluq. Ya. Husnul khuluq. Ya, menjelaskan akhlak yang cakep, akhlak yang baik. Jadi akhlak yang cakep, akhlak yang baik, ya membuat rezeki kita luas. Akhlak yang cakep, akhlak yang baik membuat rezeki kita luas. Jadi mau rezeki banyak dengan akhlak yang cakep. Husnul khuluq huwa antu amilan nas bil bisri wal lailil janbi walutfil hadis wa talaqil wajhi wa qillatin nufur. Nah, apa itu akhlak yang karimah? Apa itu husnul khuluq? Akhlak yang baik. Huwa antu amila, bergaul. Wa antu amilan nas, bergaul dengan manusia bil bisri. Ya, bergaul dengan manusia harus bil bisri. Harus dengan bahagia. Dan ngerongot aja bergaul. Harus bahagia. Walayil janbi. Jangan baperan. Harus lemes, dia punya hati. Jangan gampang tersinggung. Gaul nih. Ya. Walutfil hadis. Tuh, omongannya halus. Omongannya lembut. Wa talaqul wajhi. Ya, wajahnya berseri-seri. Wa qillatin nufur. Ya, sedikitnya dia marah. Artis sedikit dia marah, yang namanya manusia pasti punya sifat marah. Itu ya. Nih. Kalau orang dia cinta Nabi Muhammad, ya, disebut nama Nabi Muhammad, dia harus punya nih sifat kayak gini nih. Ya, harus antu amilan nas bil bisri. Ya, bergaul sama manusia dengan bil bisri, dengan bahagia. Walainil janbi, lemes lambungnya, hatinya. Walutfil hadis, ucapannya lembut. Watalaqil wajhi, wajahnya berseri-seri. Wakilatin nufur, dikit dia marah-marahnya. Ya kan? Dia bergaul datang mukanya cemberut aja. Ya kan? Ya. Baperan. Udah cemberut baperan. Ngomongnya kasar. Mukanya ketai. Udah enak dilihat mukanya lah kan. Mukanya jelek banget. Kenapa itu orang tuh? Lo gak tau lo. Mau berak 3 hari. Lo jangan marah-marah dong. Biasa aja dong. Ya. Intinya inti jangan bawa permasalahan diri inti. Jangan permasalahan apapun permasalahan diri inti bawa ke pergaulan, jangan. Tuh orang diam aja, kenapa itu? Lo nggak ngomong kenapa? Nggak boleh. Nih ilmu nih. Inti bergaul di mana-mana, berteman di mana-mana inti bergaul. Itu diam aja, itu masalah. Bawa masalah inti tempat bergaulan salah. Orang kata temenin inti, biarnya dia mampus. Ya gak? Jangan diam aja. Nih ilmu ini. Gitu kan? Itu jangan marah-marah aja. Kenapa tuh mukanya marah-marah aja? Ini gak ada mandat gue. Oh. Ya kan? Ini ilmu. Makanya kadang nih orang nih ibadah, dia bolak-balik ke masjid, bolak-balik taklim. Ya biar paham nih. Orang mau ilmunya tinggi ke apa? Nih salim apapun dia. Ya, salim wah kebaca kitab apa doa pun dia bisa dah, tapi nggak punya akhlak. Ini akhlak. Ya, nggak ada harganya di mata Allah Ta'ala. Apa kata Al-Imam Sayyidina Syekh Waliullah pada masanya di Yaman, Habib Hasan bin Abdullah Al-Sadri. Ya, kam min rajulin mashhurun indan nas laqimatan indallah. Kam min rajulin mashhurin indan nas laqimatan indallah.
Berapa banyak orang yang masyhur di dunia, masyhur di dunia, tapi nggak ada harganya di mata Allah Subhanahu. Tuh, kenapa nggak ada harganya di masyhur, tapi kok alaknya kayak gitu? Ya, kok baperan, kok ngomongnya kasar, kok mukanya cemberut-cemberut. Nggak ada sedikit pun akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Harus ada akhlak Nabi Muhammad. Menurut aja orang mukanya asam aja, kenapa tuh? Kan kita bingung sekarang nanti diasemin sama orang. Kan? Jadi dia mau gue mau, kenapa tuh? Mukanya gitu banget. Biasa negor dia nggak negor. Dia biasa negor ame kita, dia nggak negor. Kan kita bingung. Ya, tapi kita bersyukur juga. Selain itu kita bersyukur dia nggak pinjam duit dari kita. Untungnya orang dikeselin, dia nggak bakal pinjam duit. Nggak pinjam duit, biar paham ente, punya hikmah, dia nggak bakal pinjam duit, malu udah gedek nih dia, ya kan? Nah bagus dah, lu nggak punya duit, ya kan? Ya tuh, kita deg-degan duit kan banyak terus, paham gak ente? Ya kadang orang nih, ya kan? Paham ya, ilmu setalim apapun, sehebat apapun orang tadi, nggak punya akhlak, nggak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu tadi tuh. Antu amilan nas bil bisri, gauli manusia dengan bahagia. Weh, dari mana ente? Oh, subhanallah. Assalamualaikum. Datang diam aja. Ngindik-ngindik ngapain tuh orang tuh? Ngindik-ngindik. Kayak kucing mau kawin. Nggak boleh begitu. Datang, assalamualaikum. Ya, seneng. Oh, jangan ngindik-ngindik aja, seneng. Ya. Walin jambi lemesin hati. Waluti, oh, maafin gue baru datang nih, maafin gue baru datang. Ya kan? Watolakil wajih, wajahnya berseri-seri. Ini ilmu nih. Itu jangan barangan nih. Ini ilmu, wajahnya berseri-seri. Orang lihat kita tuh, itu orang nggak pernah sedih, ya kan? Orang tuh nggak pernah sedih. Makanya jangan tampakkan kesedihan kita di mata manusia. Ya, tampakkan segala keluh kesah kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Enak lu, enak senang dia, ya kan? Setelah itu wakilatin lupur, dikit dia nggak pernah marah, dikit marahnya, loh, jangan begini loh, orang juga bisa bercanda lagi, ya kan? Patas ta'milu nufusu wataznibu kulubuhum, watas ta'milu, orang tertarik tuh, watas ta'milu nufus, orang tertarik hatinya sama dia. Watas tanibul kulub, watas hatinya orang akan tertarik, udah itu enak banget tuh orang, paham? Watas tamilu, orang tadi jadi apa? Nah, lihat enak, dia enak banget lah gitu. Watas tamilu nufus, ya ngelihat dia hatinya, oh orang enak banget. Sehingga apa? Watas tabilu kulub, sehingga hati orang itu ketarik. Ya Allah, tuh orang, ya Allah, mukanya nggak pernah kelihatan susah. Dia datang senang lu. Ya, nggak pernah marahnya dikit. Wakilatin nufur, sedikit di mana? Marah bentaran, habis itu baik lagi. Ya, marah 5 menit, habis itu dia baik lagi. Marah semenit, habis itu dia baik lah. Tuh, marahan sampai tahunan. Tuh, marahan ngundang, udah tahunan ngundang lagi marahan. Ya lu jangan deketin dia lu. Ya, banyak kan orang marahan ngundang. Ya, yang diajak ngomong bego lagi, nimpalin. Ini bilangin inti, siapapun ngomong kejelekan orang sama inti tinggalin dia. Ya, kalau perlu inti pukul dia, ya kan? Buat apa? Mikir lu ngapain lu mau bunuh gue? Ya kan? Lu kan bunuh gue loh. Gue pengen sebarin, ya. Lu pikiran lu gue bisa sebarin ke orang kejelekan dia. Ya. Kan orang yang baik, orang Islam yang baik, dia menutupi aib seseorang. Ya, sebejat apapun dia, tutupilah aibnya. Gitu kan? Tutupin aibnya. Orang yang nutupin aibnya seorang manusia di dunia, nanti di mata Allah Ta'ala, yaumul mahsyar, yaumul mijam, yaumul hisab, Allah tutupin aib dia. Orang ini tutupin aib orang nih, di dunia ditutupin orang, aib orang, ditutupin kejelekan orang. Ketika dikubur, sampai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tutupin aibnya. Kenapa? Allah tutupin aibnya, kok bisa dia nutupin aib orang? Ditutupin segala kejelekan semua, sehingga bersih itu orang tadi, tidak ada aibnya, tidak ada kesalahannya, tidak ada kejelekannya, tidak ada kehinaannya. Kenapa? Tadi dia nggak bongkar-bongkar kehinaan orang.
Paham ya? Tuh. Wataksiru, wataksiru asfiya. Tuh. Tadi tuh orang tadi ketarik, ya, dengan melihat dia tertarik tuh. Takut tuh, takut ya Allah. Dia kalau datang nggak pernah hati merengut, nggak pernah mukanya merengut, ya Allah. Ketarik tuh orang sama dia. Ini orang bergaul nih, bisa bergaul nih. Ya, watak tasiru wa asfiya, ya, sehingga orang tadi menjadi kekasihnya. Kekasih gue. Ya, tuh kekasih gue. Gue cinta banget sama dia. Demen, enak dilihatnya. Paham? Ada tuh keinginan tuh, ya, dengan contoh dia, dengan perbuatan dia, kita ingin mencontoh ilmu yang bagus bilhal, dengan perbuatan. Alhamdulillah. Gitu ya. Hanya cemberut aja. Makanya diem, dari saat datang diem aja sih. Itu kenapa sih? Jangan begitu. Paham nggak? Jangan, nggak baik. Itu kan ajar Rasulullah. Oh, ya. Ya, susah senang, kita harus senang. Harus bahagia, bil bisri, harus bahagia. Watakilu ada, sedikit dia punya musuh. Watakilu ada, orang pasti punya musuh. Ya, itu udah sunatullah, pasti manusia punya musuh. Makanya apa yang kata Gus Dur? Musuh saya di dunia cuma satu. Siapa Gus? Kata Kendi tuh. Siapa Gus? Soeharto. Kok bisa? Kan saya manusia, ya pasti manusia di dunia pasti punya musuh, ya kan? Dunia manusia pasti punya begitu aja di musuh, masing saya baik, saya lebaran masing ke rumahnya. Begitu. Jangan musuhan beneran, jangan. Itu kan kadang-kadang kan musuhan beneran gitu. Jangan. Ya. Kadang-kadang itu sayangnya, hilangnya keimanan kita. Yang harusnya kita ingat Allah, kita ingat manusia, rugi kan kita. Yang seharusnya kita ingat Nabi Muhammad, yang harusnya kita ingat Allah Subhanahu wa taala, kita ingat dia. Udah sama dia tuh, pikiran orang tadi ada dia mulu. Ya kan? Itu tanpa disadari, hilang tuh keimanan. Udah dia keluar naik motor, wah dia tuh lewat, aku ntar dulu ntar. Iya, nggak jadi rahmat. Gitu ya. Ini ilmu nih. Setinggi apapun ilmu seseorang, sealim apapun sealim apapun ilmu yang dia punya, boleh alim lah hafal, alfiah dia hafal. Ya jangan alfiah lagi, tafsir munir dia hafal bolak-balik, tapi nggak punya akhlak. Lakimatan indallah, nggak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa yaskhulul alaik, ya, kullasabin. Tuh, gampang banget dia. Ya, membantu orang yang kesusah. Waduh, gampang banget. Paham? Dia ngakek minta diminta tolong. Dia ngerti. Paham ini? Minta tolong sama dia ngerti beda. Misalnya nih ente motor ente mogok. Ya. Ente sebelum minta tolong ada orang tolongin. Ente kenapa, Bang? Barangnya bocor nih. Oh. Udah ke rumah aja yuk. Tuh, yang tolongin perempuan lagi. Ngapain rumah ente? Udah ke rumah nih. Tuh. Satunya dia CBU. Dipijitin gitu. Udah nanti pulang pagi aja ya kan. Enggak nih ngapain. Tuh, gue baik kan. Maksudnya begitu tuh, tadi dorongin dia tanpa apa namanya? Kita minta tolong, dia udah nolongin. Paham ente? Orang yang punya rasa belum disuruh, dia udah ngejalanin, ini punya rasa, ini manusia nih. Tuh, ente tahu tuh majelis kotor. Guru ente nggak suruh lagi sapiin tuh, jangan. Ente tahu rumah ente kotor. Ente jangan kayak disuruh ibu ente lagi. Sapuin. Beda disuruh ame nggak disuruh, beda. Bagusan nggak disuruh. Nggak disuruh kita jalan itu yang lebih utama. Paham ya? Terus sehingga apa? Seorang tadi wayatasi uriskuka, sehingga luas rezekinya dia. Dia rezeki mau luas, caranya yang pertama apa? Yang pertama tu'am milan nas bil bisri, ya, bergaul manusia dengan bahagia, dengan hati yang bahagia. Walainin jalmi lemesin hati.
Walut fil hadis, lembutin omongan. Tolakul wajhi, wajahnya berseri-seri. Wakilatin nupur, sedikit kemarannya. Ya, batas takmilun nufus, ya, sehingga orang melihat dia enak. Watas tibul kulub, sehingga hati orang tertarik dengan dia. Wataksiru asfiya, sehingga orang tadi dijadikan kekasih. Wallah, nih rezekinya banyak. Udah mendingan suruh dia aja dah. Enak orangnya. Orang tadi akan selalu mendapatkan kepercayaan. Tuh. Jelas dia. Walaupun ilmunya dikit, padahal dia bisa alip-alipan doang. Bisa alip-alipan. Ya, dia ilmunya sedikit. Nih orang dulu nih, biar paham itu. Orang dulu ilmunya kadang tinggi, tapi akhlaknya luar biasa. Orang sekarang ilmunya tinggi-tinggi, tapi nggak ada punya akhlak. Ya kan? Wah, ngajinya tinggi-tinggi kitabnya. Punya akhlak orang dulu. Ya, ketemu siapa aja sama orang tua, kita dibilangin sama babe aneh, lu ketemu siapa aja sama orang tua, salaman sama orang tua, hormat sama yang tua. Ini kan adab menjadi kekasih Allah Ta'ala, salah sih menghormati yang lebih tua. Siapapun dia, jangan lihat ada ilmunya, dia hidup duluan ketimbang kita. Hormatin, hargain, sayangin, gitu ya. Tuh, jadi tadi itu dengan akhlak yang mulia, dengan dia mukanya yang ceria, ya kan, hatinya lemes, ketemu siapa aja bahagia. Itu biasain nanti kalau datang ke majelis, teman inti datang dengan pergaulan, teman inti bergaul, datang dengan apa? Dengan muka yang bahagia. Assalamualaikum. Wah, assalamualaikum. Ya kan enak itu. Oke kan? Assalamualaikum. Tuh, salaman dah tuh. Ini dimakan nih. Tuh, apaan nih? Tuh, kue salju. Tuh, kue salju kapan? Lebaran kemarin. Setan lu. Ya, masih nggak ada aja kemarin kue salju. Salju ya, ame kue satu ya. Ya subhanallah. Wa yu'allimuka ikhwanika. Terus digauli teman-temannya bikamalil ihtiram, dengan sempurnanya kemuliaan. Teman-temannya digaulin semuanya dengan sempurnanya kemuliaan. Wa takrimin, kemuliaan. Wa yas'akullu fi manafika. Dia selalu berjalan. Ya, dia apa yang dia punya, dia berjalan dengan tujuan fil manafika, membawa kemanfaat. Tuh, gue mau silaturahim. Itu, jangan lupa silaturahim bawa makanan. Numpang kopi, jangan kata numpang kopi, nggak boleh. Gue pengen numpang kopi di sono. Numpang makan di sono, jangan. Niat silaturahim. Nah, silaturahim Tuh, pengen sekalian ngaji, ketemu teman-teman, silaturahim. Kan enak. Jadi kemana dia jalan, jalannya nape, jalannya manfaat. Wa yuhibbunaka wa yuhibbuka Allah wa rasulah. Sehingga orang tadi dicintai sama teman-temannya, sehingga orang tadi dicintai sama Allah, sehingga orang tadi dicintai pada Rasulnya. Paham? Nah, orang tadi yang datang, paham ini? Makanya nih ilmu nih. Lu mau ngaji kitab, makanya akhlak bacain. Kitab akhlak udah jarang dibacain. Kita suruh berakhlak tapi nggak pernah dibacain kitab akhlak. Inti belajar apa nih? Wow, anu sih belajar ke kitab hikam. Wah, inti belajar apa nih? Wah, anu sih belajar ini tuh. Wah, tafsir jalan lain. Wah, teman aneh belajar tafsir jalan lain. Lu jalan lain, teman gue jalan lain. Loh, jangan ketinggian. Boleh inti ngaji tinggi, tapi kitab akhlak jangan lupa. Ingat sang pengajar, ingat sang kiai segalanya. Masyarakat itu bukan santri. Masyarakat itu bukan santri. Kan inti dulu kan belajar nggak langsung kitab hikam. Pasti inti belajar kitab alalah. Pasti inti belajar kitab tasyir kholak. Kenapa inti nggak sampein langsung kitab yang tinggi? Tuh, ya, aneh malu belajar kitab kecil, aneh kan kiai gede. Wah, inti boleh masyhur di mata manusia, nanti inti nggak ada harganya di mata Allah Subhanahu. Tuh, inti boleh masyhur di mata manusia. Ada seorang habaib yang ngaji kitabnya kecil mulu, dicatat, nggak pernah bawa kitab gede. Ada tuh seorang habaib. Kalau Abed kitabnya kecil mulu, tiap ngaji nggak bawa kitab gede.
Nggak kayak sekarang kita gede-gede banget. Wah, lah mau kemana? Dagang kuaci lo. Biasa aja bro. Gitu kan? Oh di Kia itu, tuh ada habaib tuh, habaib. Dia punya, nah, dia punya memo, dia mau ngajar, dicatat tuh, catat di memonya, dibawa ke majelis. 2-3 ilmu disampaikan, bisa 2 jam 3 jam. Gitu kan? Tuh untuk apa tadi? Tuh rendahin biar kita nggak punya sifat sombong. Siapapun dipanggil kiai atau di alim, oh, iblis menengker tuh. Ya, iblis bertengker tuh di hatinya dia. Ayo hormatin gue. Ayo, lah nggak hormatin gue nggak hormatin lo. Gue nggak hormatin gue nggak ngajar. Lo macam-macam sama gue, lo kualat. Begitu lah guru. Jangan gitu guru. Itu kan. Makanya mondok yang lamaan dikit guru. Itu mondok setengah tahun jadi kiai sih. Mondok kilatan jadi kiai. Gimana ente? Gitu kan. Terus. Jadi seorang tadi yang punya sifat tadi, ya dia bergaulnya cakep, bergaul kemana aja dengan wajah yang ya gembira, hatinya lemas, ucapannya baik, wajahnya berseri-seri, ya kan? Wa yuhibbunaka wa yuhibbukallah wa rasulah. Ya, dia dicintai sama teman-temannya, Allah cinta sama dia, Rasulullah cinta sama dia. Tuh hebatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha tara lakum Islam dinan fa'akrimu bi husnil khuluq was-sakha fa innahu la yakmalu ila bihima. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah taala memilih agama Islam dinan sebagai agama kita nih, agama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Fa'akrimu bi husnil khuluq, muliakanlah dirimu dengan bagusnya akhlak, punya akhlak. Wasaho, dermawan. Ya, ini dermawan mesti punya nih. Husnul khuluq dan dermah. Ini ngaji nggak apa-apaan. Anak gue lagi nih. Nanti ai. Nih wasaho, dia ngajarin nih. Allah berkah banget ya. Orang yang ngaji gimana? Subhanallah. Coba kita pikir secara akal, secara akal. Orang ngaji, ini kata Rasulullah nih, orang ngaji sebelum dia berangkat, qabla khutbah ampun minallah. Sebelum dia berangkat, Allah ampunin dosa-dosanya. Pas dia jalan, Allah Ta'ala, malaikat, ahli bumi, ahli langit, semuanya yang ada di bumi dan langit, redok sama dia. Sampai dia pulang kembali. Subhanallah. Terus yang kedua, ya Allah berikan dia haji yang mabrur dan umroh yang diterima. Kok nggak seneng ngaji? Kau nggak bahagia? Itu ngaji kenapa inti? Tuh, mungkin inti ketai. Bukan pucat lagi ketai udah. Itu kenapa seneng? Harus ngaji wajahnya berseri-seri. Begitu. Ya Allah, Allah Taala redho, malaikat redho, Rasulullah redho, ahli langit, ahli bumi redho. Gimana kita nggak seneng? Ya, makanya kata Rasul tadi tuh, ya apa ya? Innallaha tarakum Islam dinah. Allah pilih agama Islam sebagai agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi husnil khuluq. Ya, punya akhlak lah yang mulia. Wasakha, dan punya sifat sakha. Sifat dermawan. Bawa ngaji teng-tengan. Bawa teng-tengan ngaji. Bawa apaan tuh? Kantong hitam, bangkai tikus, tai loh. Gila gaji bawa bangkai tikus. Jangan bego. Loh, bawa teng-tengan loh. Orang dulu kan iseng-iseng, orang dulu dibawa teng-tengan ngaji. Tuh, tikus baru mati. Tuh. Orang dulu tuh gila-gila, orang dulu, astagfirullahaladzim, ya kan? Orang dulu tikus baru mati masukin aja. Tuh. Kan ada yang bawa singkong, ada yang bawa ubi. Ya paling keren pisang dah. Tuh, nggak ada tuh kobolu tuh dulu nggak ada kobolu, ya kan? Singkong, ubi, pisang. Tuh. Apaan tuh? Kan kayak ubi tuh. Tuh. Masih baru mati kok dia. Tuh. Anu enak, apaan? Ubi matang, ubi tambus. Udah ada teh kan, make kopi. Buka dah masing-masing, buka. Allahu Akbar dibuka, orang pada lompat. Allahu Akbar, ya kan? Nah tuh anak gua anak. Ikut mati dibawa ke majelis taklim, insyaallah. Orang dulu iseng-iseng ya kan? Tapi isengnya buat seneng ya kan?
Bos seneng gitu, jadi pada hidup pada ketawa mulu ya gitu. Orang sekarang sedih mulu hidup. Astagfirullah. Jadi punya sifat sok. Kenapa begitu? Fa innahu la yakmulu illa bihima. Ya, tidak dikatakan sempurna. Ya, seorang yang dia mengaku Islam, mengaku beragama Islam, kalau dia nggak punya sifat apa? Husnul khuluq, akhlak yang baik, nggak punya sifat syahok, sifat dermawan. Rasulullah dermawan kagak? Dermawan. Semua nabi-nabi Allah Ta'ala dermawan. Semua para wali-wali Allah Ta'ala dermawan. Paham? Nih kadang-kadang nih, ya sifat yang masih menempel sama kita udah punya sifat yang baik, tapi punya sifat yang bahil. Uang tuh sifat bahil, jangan takut. Allah ganti. Itu udah pasti. Ya, yang kedua, kita seneng nanti kita pulang, tabungan kita udah banyak. Duit yang kita keluarin, yang kita buat baik, itu duit kita. Duit yang masih di kantong kita, di ATM, bukan duit kita. Nyata, orang meninggal mengeluarkan duitnya. Berebutan anak-anaknya, oh warisan, betul gak? Berebutan anak-anaknya, nyata kan? Oh, anak-anak warisan ribut dah. Bukan duitnya ribut, nggak malu, bego. Bukan duitnya ribut, orang bego. Berebut warisan orang bego. Betul gak? Bukan duitnya ribut, entar digituin mana lo. Jangan, hati-hati. Ya, kecuali duit. Ya, kita di kuburan tuh. Kuburan kita omel-omel kiamat. Ya Allah, aneh kan ngasih dulu. Hilang duit ente. Kenapa hilang? Itu waktu paling nggak pernah bawa duit. Astagfirullahaladzim. Terus jangan kali amal inti diam aja. Itu waktu nangkok itu gak bego dia. Kalau nggak amal lewat inti diam aja. Kata Allah. Itu setan apa orang sih? Bukan orang-orang. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak akan sempurna kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seorang itu mengaku agama Islam tapi dia nggak punya akhlak yang mulia. Yang seorang itu mengaku agama Islam tapi dia nggak punya sifat dermawan. Ini kata Rasulullah. Tuh kan? Kata Rasulullah. Tuh. Waqala ba'du ulama. Nih, ba'du ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan, al-husnul khuluq min nafsi rohah. Wah. Al-husnul khuluq min nafsihi rafi rohah. Seorang yang punya akhlak yang baik pada dirinya, enak banget. Berroha, enak hidupnya. Orang yang punya akhlak yang baik, ya, pada dirinya, sehingga orang tadi mencontoh kepada dia, sehingga orang tadi cinta kepada dia, sehingga Allah Ta'ala cinta kepada dia, sehingga Rasulullah SAW cinta kepada dia. Enak hidupnya, senang hidupnya. Wan nasu minhu bisalamah. Pasti manusia yang dekat dia selamat. Pasti manusia yang dia dekat, yang dia bergaul kepada orang yang punya akhlak mulia dan sifat yang syahok, pasti hidupnya selamat. Selamat. Ada orang akhlaknya baik tuh, tapi miskin, bego. Akhlak baik miskin, astagfirullahaladzim, jangan bego. Akhlak baik malam nyolong, bego. Akhlaknya baik miskin, jangan nyolong ya. Biar punya sifat nggak bisa nih. Tuh. Jangan colong orang nggak punya juga, jangan. Tuh, jangan. Orang yang nggak pernah sedekah. Tuh. Di mana tuh orang nggak pernah sedekah? Hah? Kita nggak tahu dah. Pokoknya lu cari ada sendiri. Malam lu jalan. Ya kan? Lu jalan. Tuh. Bawa lilin, ya, ame mangkok. Jagain lilin memang mangkok. Ngepet. Astagfirullahaladzim. Wasaiul khulqi, jeleknya akhlak. Orang yang punya akhlak yang jelek, ya. Wan nasu minhu bil bala, dia akan menurunkan bala. Hancurnya dunia, hancurnya masyarakat, hancurnya negara. Karena orang itu punya akhlak asai'u khulqi, akhlaknya jelek, turun tuh bala. Ini ulama besar yang ngomong, yang semua daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi.
Oh, itu ya. Itu ulama besar. Itu. Jadi orang yang punya akhlak yang jelek tuh bakal turun bala. Paham? Ini kenapa di bala nih panas nih, mak gak berhenti-berhenti nih. Kenapa panas gak berhenti-berhenti? Pasti ada nih di kampung nih, sekampung nih pasti nih. Ada anak yang ngelawan sama orang tua. Pasti tuh ada anak yang ngelawan sama orang tua. Apa kata Rasulullah? Sahtullah fi sahtu walidain. Ridallah fi ridha walidain. Ya. Kebencian Allah letaknya kepada kedua orang tua. Redonya Allah letaknya kepada orang tuh. Gara-gara dia tuh. Allah udah benci. Serem. Yang punya langit bumi dan seisinya, yang buat kita segalanya. Gara-gara dia tuh ngembet tuh kebencian Allah tuh. Panas nggak berhenti-berhenti. Ya kan? Tuh gara-gara dia tuh. Yang untung siapa kalau panas nggak berhenti-berhenti? Yang untung siapa ya? Tukang kanasin. Jemurnya bentaran. Jemurnya bentaran. Tuh gara-gara dia tuh panas. Ya, gara-gara dia tuh panas nggak berhenti. Jangan dong. Ya, tuh itu ya. Tuh jadi gara-gara orang ada orang di kampung yang dia berani sama orang tua. Itu gara-gara balik sama orang tua begitu. Terus yang kedua, ketika tuh orang tua tuh sekampung. Ini sekampung nih. Ini anak pada bakti sama orang tua. Pasti banyak keberkahan. Kenapa? Allah Ta'ala redho. Begitu doang. Ya, ini kan gara-gara ada orang yang buat sial. Ya, gara-gara orang sial kena tuh gitu tuh. Gara-gara ada orang yang jinah di kampung, satu orang kampung yang jinah nih. Nikah di luar nikah. Ya, di luar nikah, dia belum nikah, dia nikmatin. Atau dia nyabu di kampung. Gara-gara dia tuh itu ajabnya 40 mah ke sono, kemari muter tuh. Itu gara-gara dia tuh. Ya, orang pada susah. Itu gara-gara dia. Kenapa? Allah Ta'ala benci. Gitu ya. Tuh, kebencian Allah Ta'ala bisa ngembet. Dan gara-gara ada taklim begini, tuh, buat selamat kampung. Tuh, ada taklim di mana-mana. Ya kan? Tuh, jangan lupa taklim, ilmu akhlak dibacain. Jangan orang suruh berakhlak tapi tidak diajaran kitab akhlak. Nggak punya akhlak lo emang diajarin kitab akhlak. Nih diajarin kitab akhlak, kitab yang kecil. Ya, kitab yang kecil apa namanya? Tarbiyat wa tahjib. Tuh. Gitu ya. Gitu ya, diajarin kitab akhlak gitu. Gitu ya. Terus mana gitu? Wahwa min nafsihi fi anak. Ya, seorang yang punya akhlak yang jelek pasti hidupnya kesusahan. Seorang yang punya akhlak yang jelek, dia membuat susah orang hidup di mana-mana. Ya kan? Ya, karena gara akhlak yang jelek, gara-gara akhlak yang jelek, Allah berikan bala dan orang hidup pada kesusah. Tuh. Kan udah banyak terjadi. Tengah sebutin kan udah ada di televisi. Ya kan? Kan udah ada di apa itu YouTube segalanya. Ya kan? Udah ada di televisi, udah ada di YouTube segalanya. Ya, yakin kalau tidak ada koruptor di negara ini, di negara Indonesia tidak ada koruptor, dimanapun tidak ada koruptor, selamat hidup rakyatnya. Kalau nggak ada KKN, selamat hidup rakyatnya. Gitu kan? Kenapa tadi orang gitu? Karena akhlaknya jelek. Siapa yang punya akhlak jelek, pasti dia berbuat jelek. Gara-gara orang yang punya akhlak jelek, Allah turunkan bala. Waqala sa'ir Islam tattasi akhlaku kaumin tadiku bihim pasihatul bilad. Islam tattasi akhlakum, ketika di negara, di kampung seorang nggak ada akhlak,
Ini di kampung negara nggak ada akhlak dah. Orang udah nggak punya akhlak. Ya, nggak punya akhlak baik kepada orang tua, baik kepada yang tua, baik akhlak kepada pemimpin, kepada rakyatnya. Ya, baik aparat kepada rakyatnya, nggak punya akhlak. Apa yang terjadi? Kata seorang ulama, tadi kubihim pasihu bilat. Ya, Allah sempitkan tuh keluasan daripada rezeki di negara itu. Allah sempitkan rezeki di negara itu karena orang nggak punya akhlak. Makanya Rasulullah SAW dia utus ke dunia cuma satu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Utus baginda Nabi Muhammad SAW ke dunia untuk nyempurnain akhlak. Gitu ya, akhlak. Tuh. Ya, dengan akhlak tadi rezeki inti jembar. Mau rezeki inti mau luas, urusan mau gampang segalanya. Nih inti kemana nih, ulangin lagi. Kemana inti datang? Assalamualaikum. Muka mesti seneng. Jangan lupa pemakanan sahok. Lu jangan ingkarin ini. Kadang orang ngaji, kadang orang taklim, kadang-kadang ingkarin ilmu yang disampaikan kepada gurunya. Padahal ilmu itu bukan dari gurunya. Gurunya hanya membacakan daripada hadis-hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Tuh. Dia udah berakhlak mulia tapi bahil. Ini nggak benyamin, dikatakan orang ini Islam. Orang ini punya agama. Berakhlak mulia harus punya sifat saho. Dia punya akhlak mulia harus punya sifat dermawan. Ya, dia nggak punya harta. Ya, bianfusihim dengan tenaga. Nggak punya doa, nggak punya tenaga, biduaim dengan doa. Tuh sedekah. Ada yang harta nggak punya. Kayak tenaga nggak punya, kayak doa gitu ya. Biar diakuin, biar dikatakan benar-benar min dinil Islam. Al-Fatihah.